Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Captopril dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama yaitu sejarah obat Captopril. Jadi dimulai pada tahun 1967, Kevin KF menemukan adanya konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang berlangsung di dalam sirkulasi paru-paru, itu bukan di dalam darah. Sementara itu, Sergio Ferreira menemukan bahwa bradikinin menghilang dalam perjalanannya melalui sirkulasi paru-paru. Konversi angiotensin 1 dan angiotensin 2 ini serta menghilangnya bradikinin diperkirakan itu dimediasi oleh enzim yang sama. Selanjutnya, pada tahun 1970, Sergio Ferreira menggunakan bradikinin potentiating factor atau BPF dan menemukan bukti bahwa konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 itu terhambat. BPF itu merupakan sebuah peptida di dalam bisa ular yang merupakan produk untuk menghambat konversi enzim. Jadi, Captopril ini dikembangkan dari peptida tersebut dan ditemukan melalui QSR base modification yang menunjukkan bahwa rantai terminal sulfhidril dari peptida tersebut itu memberikan potensi penghambatan S yang besar. Pengembangan Captopril dilanjutkan oleh 3 orang peneliti pada tahun 1975 dan pengembangan tersebut itu mengawali keberhasilan konsep revolusioner dalam pengembangan obat berbasis desain struktur sistem renin angiotensin aldosteron atau yang disebut dengan RAAS dan menjadi sistem yang menjanjikan untuk terapi hipertensi. Namun, Captopril ini memiliki efek samping yang cukup terkenal yaitu batuk kering disebabkan dari gugus sulfhidril. Maka ada perkembangan untuk menghilangkan gugus sulfhidril ini dan digantikan oleh gugus N-karboksimetil, sehingga pada pertengahan tahun 1980 dihasilkan turunannya yaitu enalapril. Selanjutnya, pencarian inhibitor dari gugus sulfhidril juga mengarah pada senyawa yang mengandung fosfor, sehingga pada tahun 1991 ditemukan fosinopril yang ternyata efeknya itu tidak lebih baik daripada enalapril. Selanjutnya yaitu sifat fisikokimia obat dan turunannya. Captopril memiliki rumus kimia C9H15 3S dengan berat molekul 217,29 gram per mol, ikatan donor hidrogennya 2, ikatan akseptor hidrogennya 4, titik didih 427,43 derajat Celcius, titik lelehnya 103 sampai 104 derajat Celcius, dengan larutannya itu mudah larut dalam air, metanol, etanol, dan dalam kloroform. Log P-nya sebesar 0,34, pKa1 3,7, pKa2 9,8, dan PSA-nya sebesar 57,61 Armstrong kuadrat. Turunan dari Captopril ini yang pertama ada enalapril dengan rumus kimia C20H28N2O5, berat molekul 376,4 gram per mol, ikatan donor hidrogen 2, ikatan akseptor hidrogen 6, titik didih 765,3 derajat Celcius, titik lelehnya 143 sampai 144,5 derajat Celcius. Larutannya yaitu praktis tidak larut dalam pelarut organik nonpolar, sukar larut dalam pelarut organik semipolar, agak sukar larut dalam air, larut dalam etanol, mudah larut dalam metanol, dan dalam dimetilformamida. Log P-nya sebesar 0,07, pKa-nya 2,92, dan PSA-nya 95,94 Armstrong kuadrat. Turunan dari Captopril yang kedua yaitu fosinopril dengan rumus kimia C30H46NO7P, berat molekulnya 563,7 gram per mol, ikatan donor hidrogen 1, ikatan akseptor hidrogen 7, titik didihnya 705,7 derajat Celcius, titik lelehnya 149 sampai 153 derajat Celcius, kelarutannya yaitu bebas larut dalam air, sedikit larut dalam etanol anhidrat, praktis tidak larut dalam heksana. Log P-nya sebesar 6,3, pKa-nya 3,87, dan PSA-nya 110,21 Armstrong kuadrat. Selanjutnya adalah hubungan sifat fisikokimia dengan absorpsi obat.
Absorpsi dan permeabilitas sebuah senyawa sangat ditentukan oleh sifat fisikokimia seperti berat molekul, nilai log koefisien partisi oktanol atau air atau yang biasa disebut dengan log P, donor ikatan hidrogen yang ditunjukkan oleh banyaknya gugus OH dan NH, serta akseptor ikatan hidrogen yang ditunjukkan oleh banyaknya atom O dan juga N. Untuk mencapai konsentrasi terapeutik, obat ini dipengaruhi oleh kecepatan disolusi dan juga bioavailabilitas. Bioavailabilitas sediaan oral tergantung pada beberapa faktor termasuk kelarutan dalam air, permeabilitas obat, tingkat disolusi, dan juga metabolisme jalur pertama. Kecepatan disolusi dan juga kelarutan sangat penting pada suatu obat. Hal tersebut disebabkan karena sebelum suatu obat diabsorpsi di dalam darah, cairan tubuh lain dan juga dalam jaringan, obat akan melewati proses disolusi dalam cairan pencernaan yang setelahnya bahan obat akan diabsorpsi di tempat absorpsi obat. Pada kaptopril sendiri dapat disimpulkan bahwa kaptopril memiliki absorpsi, permeabilitas, serta bioavailabilitas yang baik secara oral, karena kaptopril sudah memenuhi aturan Lipinski dan juga aturan Weber. Pada aturan Lipinski sendiri, berat molekul seharusnya kurang dari 500 Dalton. Untuk ikatan donor H juga kurang dari 5. Untuk ikatan akseptor H kurang dari 10 dan juga log P kurang dari 5. Untuk aturan Weber sendiri, total ikatan H yang berupa donor dan juga akseptor kurang dari 12 dan juga pada ikatan yang dapat berotasi itu kurang dari 10. Selanjutnya, pada turunan kaptopril yang berupa enalapril, dapat disimpulkan bahwa enalapril memiliki absorpsi, permeabilitas, serta bioavailabilitas yang baik secara oral, karena enalapril sendiri juga sudah memenuhi aturan Lipinski dan juga aturan Weber. Selanjutnya, pada turunan yang kedua, yaitu fosinopril, dapat disimpulkan bahwa fosinopril tidak memiliki absorpsi, permeabilitas, serta bioavailabilitas yang baik secara oral, karena pada fosinopril sendiri tidak memenuhi aturan Lipinski dan juga aturan Weber. Pada aturan Lipinski, berat molekul yang dimiliki oleh fosinopril melebihi 500 Dalton. Hal tersebut dapat menyebabkan kegagalan terdifusinya molekul atau senyawa tersebut untuk menembus membran sel. Selanjutnya, pada aturan Lipinski juga log P yang dimiliki oleh fosinopril melebihi 5. Hal tersebut juga dapat menyebabkan molekul tersebut semakin hidrofobik. Sedangkan apabila suatu molekul atau senyawa obat memiliki sifat hidrofobik yang tinggi, maka akan menyebabkan toksisitas dalam tubuh karena akan terdistribusi lebih luas akibat terlalu lama tertahan pada lipid bilayer. Pada aturan Weber juga ikatan yang dapat berotasi pada fosinopril melebihi 10 sehingga bioavailabilitas yang dimiliki pada fosinopril kurang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ini ada hubungan struktur aktivitas obat dan turunannya serta SAR-map-nya. Jadi berdasarkan kajian yang telah dilakukan, gugus apa aja sih yang harus ada di dalam sebuah ACE inhibitor untuk menurunkan tekanan darah. Jadi yang pertama itu harus ada cincin prolin atau N-ring yang mengandung gugus karboksilat. Kenapa sih? Karena dia bakalan berikatan dengan sisi aktif dari enzim ACE itu. Karena dia penting untuk ada di dalam struktur dari ACE inhibitor ini. Yang kedua, ada cincin heterocyclic hidrofobik dan juga gugus metil. Nah ini sebenarnya ini gugus X yang bisa diisi oleh apa aja, tapi biasanya diisi oleh metil itu yang bakalan berpengaruh pada farmakokinetika dari obatnya. Dan pada yang gugus yang ketiga itu yang harus ada adalah sulfhidril, khususnya ini pada kaptopril ya. Jadi dia tuh bakalan berikatan dengan ZN2+ atau sebagai zinc binding group. Nah, jadi gugus sulfhidril pada kaptopril ini banyak banget menyebabkan efek samping kayak ruam pada kulit dan juga gangguan pada indera perasa, serta dia juga bisa memperpendek durasi aksi dari kaptopril. Makanya ketika kaptopril ini dirilis dan juga mulai digunakan oleh banyak masyarakat, oleh banyak orang, itu banyak banget efek samping yang dilaporkan. Nah dari situ peneliti mulai mencari apakah ada alternatif lain untuk mengganti gugus sulfhidril ini, dan ternyata ada. Hasil yang didapatkan adalah
Jadi gugus sulfhidryl ini bisa diganti oleh gugus karboksilat seperti pada enalapril dan gugus fosfat seperti pada fosinopril, dan itu efeknya sama seperti ketika gugusnya itu berupa sulfhidryl. Seperti itu. Selanjutnya, pada farmakofor, captopril mengandung gugus aktif sulfhidryl atau SH dan juga gugus asam karboksilat yang berupa COOH yang memiliki fungsi sebagai farmakofor dalam proses hubungan interaksi reseptor dengan ligannya. Selanjutnya yaitu ada toksikofor. Toksisitas pada captopril disebabkan oleh gugus SH atau gugus sulfhidrylnya. Aktivitasnya pada captopril ini menyebabkan batuk kering. Hal ini disebabkan karena adanya gugus sulfhidryl pada captopril yang tidak dimiliki ACE inhibitor lain. Hal tersebut terjadi karena adanya penumpukan bradikinin. Penghambatan ACE juga mencegah penguraian bradikinin, dan karena bradikinin itu merangsang sintetis prostaglandin, maka kadar prostaglandin juga ikut meningkat. Peningkatan kadar bradikinin dan prostaglandin itu telah diusulkan sebagai penyebab batuk. Oke, so kita ke pengaruh ikatan kimia terhadap aktivitas obat. Jadi yang ada di gambar ini adalah enzim ACE dan yang di tengah ini adalah captopril. Nah, yang berwarna hijau ini adalah enzim ACE atau angiotensin converting enzyme, suatu enzim yang akan mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, captopril itu kerjanya sebagai pengganti substrat asli dari enzim ACE agar tidak terjadi pembentukan angiotensin 2. Dan captopril itu mempunyai suatu gugus karboksilat yang akan membentuk ikatan hidrogen dan ionik dengan sisi aktif dari enzim ACE. Kemudian ada juga gugus karbonil yang membentuk ikatan hidrogen dengan sisi aktif enzim ACE, dan juga dari gugus sulfhidrylnya captopril akan berinteraksi langsung dengan ion katalitik Zn2+. Nah, dengan adanya ikatan hidrogen dan juga ikatan ionik yang merupakan ikatan terkuat di antara ikatan kimia lainnya, maka dapat kita simpulkan bahwa captopril itu benar-benar bisa menjadi pengganti substrat karena ikatan yang sangat kuat terhadap enzim ACE. Nah, selanjutnya ada pemodelan komputasi dari peningkatan captopril pada enzim ACE. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini dapat dilihat bahwa captopril itu pada gugus karboksilatnya atau COH-nya, dia itu bakalan membentuk ikatan hidrogen dengan tirosin 520, lisin 511, dan glutamin 281. Lalu gugus karbonilnya atau CrCap2O-nya itu juga akan membentuk ikatan hidrogen dengan histidin 353 dan histidin 513. Kemudian gugus sulfhidryl atau mercapto atau SH juga akan membentuk interaksi langsung nih dengan metaloprotein Zn2+, dan membentuk ikatan hidrogen dengan glutamat 384. Dan hal ini tuh sesuai dengan penjelasan sebelumnya mengenai sisi mana saja dari enzim ACE itu yang bakal berikatan dengan substrat naturalnya, dan di sini tuh kasusnya dia diganti sama captopril yang bakalan menghambat itu rilisnya angiotensin 2 dari angiotensin 1. Seperti itu. Terakhir adalah pengaruh stereokimia terhadap aktivitas obat. Stereokimia itu adalah ilmu yang mempelajari molekul dalam ruang 3 dimensi di mana atom-atom dalam molekul ditata dalam ruangan satu relatif terhadap yang lain. Nah, obat-obatan ACE inhibitor termasuk captopril dan juga turunannya merupakan senyawa kiral yang mempunyai dua pusat stereogenik, sehingga memiliki dua pasang enantiomer, yaitu enantiomer R dan S. Di antara dua enantiomer tersebut, yang memiliki aktivitas terhadap penghambatan enzim ACE adalah captopril S enantiomer, sehingga yang selalu disintesis adalah yang enantiomer S, karena enantiomer R kurang aktif atau bahkan tidak memiliki aktivitas terhadap penghambatan enzim ACE. Baik, begitu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan, dan berikut ini adalah pustaka yang kami gunakan dalam mengkaji captopril beserta turunannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.